Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita masih diberi kesehatan dan kebaikan, sehingga dalam pagi yang cerah ini kita masih bisa berkumpul di SMK 9 dalam kegiatan implementasi penguatan kewirausahaan pada mata pelajaran PKK. Senantiasa selalu terbuka dengan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di pagi hari ini kita bisa melaksanakan rangkaian kegiatan program SMKPK reguler lanjutan kedua, yaitu dalam kegiatan implementasi penguatan kewirausahaan melalui mata pelajaran produktif dan PKK. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan kebermanfaatan bagi khususnya nanti pada peserta didik kita, karena output daripada SMK selain siswa itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, bekerja ke industri, dan yang terpenting adalah berwirausaha. Pada kesempatan pagi ini, terima kasih kepada Pak Taufik Sarubanto yang sudah berkenan untuk sharing, berbagi ilmu kepada kami. Namanya praktek real kewirausahaan itu seperti apa, sehingga mohon kami diberikan ilmu yang sederhana saja yang bisa kami terapkan di SMK Negeri 9 Kota Malang ini. Karena kebetulan SMK 9 ini adalah kelompoknya teknologi, Pak. Kalau di pariwisata mungkin masih muda, ini di kelompok teknologi. Jurusannya ada DKJ, sepeda motor, animasi, teknik elektronika industri, dan satunya RPL. Nah, kelompoknya kelompok teknologi yang unik, Pak. Sehingga mungkin dari pengalaman Bapak, kalau saya mendengar Saguanto ini, yang saya tahu ketika saya di K3 itu lingkup kegiatannya itu ke tata busanaan, yang saya tahu selama ini. Nah, mohon nanti Bapak barangkali yang bentuk lain dari kegiatan kewirausahaan itu barangkali apa saja. Kegiatan hari ini selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Taufik Saleh Saguanto, atau yang biasa dikenal Taufik Saguanto. Mungkin orang yang terkenal Saguantonya, padahal kalau jenengan biasa utek di Google Map atau situs pencarian bahkan ChatGPT, lebih terkenal Taufik Saguantonya. Jadi kalau jenengan di balik nama saya itu ada namanya Garbage Designer. Coba jenengan tulis, kan jenengan di depan komputer semua ini. Kita agak canggih dikit ini. Kan teknologi, teknos, logos ilmu, teknos apa? Berpikir. Jadi kok usah tinggi-tinggi yang teknologi itu yang pakai mekanik besar-besar, tidak. Cara kita berpikir itu menentukan sehebat apa kita. Ya, jadi praktisi wirausaha. Saya benar-benar wirausaha itu yang nggak melihat wirausaha itu wis butuh modal. Karena untuk semen pilek. Ketika semen, kan kita ngomong teknologi, teknos, logos. Teknos itu cara berpikir, logos ilmu cara berpikir. Jenenge kate golek duit, tapi kudu ngetokno duit kan ya untuk pilek berakhir. Tapi anehnya kampus sampai hari ini sik ngajarkan itu, bahkan jurusannya masih ada. Yang dibuat panutan adalah Philip Kotler. Padahal aku berkali-kali ketemu dengan orang Eropa, orang Amerika. Do you know Philip Kotler? No. Lho, repotan. Wong ngono dhewe wis gak gawe ilmune wong iku, sedangkan wong kene sing gawe. Maka aku ngomong, bisa jadi
Kok oleh orang Amerika kangen nang ilmu Philip Kotler cek dulu mahasiswa Indonesia dikaya kok tembang kena tapi itu kalau lagu ini teori ya karena kurang ilmu sehingga kurang iman. Resikonya orang kurang ilmu itu kurang iman. Jadi saya bisa dibilang Malang ini adalah salah satu kota kreatif di Indonesia, terutama untuk animasi dan game. Sampai tak jamin gak nyadar bahwa Malang itu kota paling kreatif di Indonesia, terutama di bidang sektor ekonomi kreatif dalam bidang apa? Animasi dan game. Tak jamin sampai kayak terus aja. Karena kami pelaku. Jadi ada kata kreatif di depannya ekonomi. Bedanya apa? Semangat apa? Create. Mentalnya apa? Pembuat apa penjual? Sampai sih mental makel. Makelan justru sih olehnya tambah lebih aktif. Ekosistem ekonomi kreatif. Namanya apa? Wah pinter. Sip. Sudah kerja sama belum? Sekolah di sampean? Tuh ya. Bangga no. Kerja sama. Ayo kapan nanti mungkin dikoordinir Bu Kepala Sekolah kita ketemuan di MCC. Kapopo wis mari ketemuan tak traktir mangan bakso apa wis. Cek sampean lebih tertarik ya. Jadi kalau di MCC manajemennya sudah profesional. Saya cuman bagian di komite ekonomi. Ya memang SMK cuman permasalahannya seringkali ego sektoral. Lapo ngurusi SMK urusannya provinsi. Duh itu loh masalahnya. Kita ngomongannya gimana caranya Malang untuk Indonesia dan dunia. Perlu sampai akhiratnya barang. Mesti kita bingung ngomong itu punya provinsi atau enggak. Kita enggak ke sana. Kita nggak ke sana. Jadi kalau perlu kapan jenengan ada waktu mewakili sekolah masing-masing, cek iso cerita. 5 juta ya kalau dipakai. Di kita semua gratis. Bahkan sampai buat event, namanya setiap sekolah namanya mau SMK 9 fair. Semua SMK diundang. Terus kemudian mereka datang, terus ada transaksi, ada lomba, ada apa. Kalau di sini sampai tak jamin, siapa nanti gelem nang kene bertransaksi di sini, nggak mau. Tapi kalau sampai jadi itu nanti janjian setiap SMK di Malang, janjian. Makanya ada motor kemarin SD Opolo, Mas bisa buat rapotan ya ojo. Karena perpisahan ambil rapotan nggak mengandung cerdas, nggak mengandung letak kreatifnya di mana. Lu carinya oleh, iya oleh, tapi yang nyambung di 15 subsektor ekonomi bisa nyebutkan apa aja subsektornya, ayo seperti Pak biar sama anunya Pak. Ada bisa nyebutkan, monggo. 15 subsektor ekonomi kreatif menurut Undang-Undang Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2019. Katanya mau nyamakan visi, ayo. Mau nyamakan visi apa? Anu ini curhat-curhatan mulai aku. Nyamakan visi atau mau curhat-curhatan terus mulai? Ada yang tahu? Gak masalah. Dia kan punya uang aja untuk lebih membuat itu terkenal. Jadi yang saya lakukan di sini itu cerita-cerita simple karena teori ini, tapi percayalah semua sangat mungkin untuk dilakukan di dunia nyata. Buktikan bahwa saya punya usaha establish. Establish itu berarti apa? Sudah melewati rentang waktu sehat. Sebaliknya, kalau balanan ditinggal Mbak Wedo, ada 2 kemungkinan. Lek nekat kayak loncat pagar rabi mana sehat, lek kayak menerima keadaan yo loro kasih mati. Ini diketawain karena apa? Nyata, sohe gitu kan. Jadi teman kalau tanya ada sekarang ayam opo, ayam geprek opo, langsung buka cabangnya langsung 100 cabang ke 100, cabang ke berapa? 3-4 tahun
hilang, itu nggak establis. Itu bukan dibilang sukses, itu podo ambek iman. Kita melihat pernikahan itu establis karena rentang waktu atau karena jumlah istri. Kita samakan dulu visinya. Jadi kalau sampai lihat umpamanya toko on di Malang itu establis. Timbangannya umpamanya ambil sewu jenenge Bapak Raffi, Opo. Saya nanti kan gak menang ya oleh saya. Itu enggak establis. Pecel kawi. KFC di setiap kota ada, itu dia mulai ada tahun berapa? Tahun 50-an. Sudah rentang waktu lebih dari hampir 100 tahun untuk dia konsisten. Di awalnya mereka ya cuma punya satu warung aja dan dipelihara. Di mana perusahaan ini memang dari awal saya desain tidak menggunakan modal uang. Karena sudah mulai zaman dulu saya ngajar bisnis itu mulai kelas 3 SMA. Aku ngajari wong tua bisnis itu mulai kelas 3 SMA. Bahkan anak-anak dodol cilok, ayo tukua wis kanjane dodol. Karena modalnya baru 50. Begitu berkembang jadi 200. Nah, kan karyawan. Dodol ngerti kok lah di sono sak rombong cilok karena modalnya 200. Kan kalau orang sekarang tidak, sik gurung tahu ngalami merintis jadi startup, wis langsung ono karyawan, tempat usaha, gak bisa. Belajarlah sama orang Madura. Pertama meripit golek tanah kosong. Iku rada mulai rame DKI ya mau mejo. Mari kayak mejo mulai DKI Endo. Mari kredoi rubuh DKI triplek sampai akhirnya jadi warung Madura. Itu kancane. Ya iya wis konek, tapi itu contoh bahwa ya memang namanya orang bisnis gak punya modal ya kudu rai gede. Namanya kita nggak punya sama gengsi. Kalau gengsi itu pas kita apa, ibu-ibu melakukan bapak enok mall, wah itu langsung tangannya gini kita iPhone 13, nyekel tas, atau tas sampai iPhone 13, nyekel bapak itu dikepit ini karena dicul nomor kunang. Ya aku ruangan ibu tadi kita kepit tadi kan. Demen kok nanti, ya wes menetap kok ya neng tunggu kau kami terus mulai naik. Pernah berbukuran yang lagi menentukan mau pajak tak koren. Makanya aku pamernan. Jadi logikanya jelas ya. Bahkan apa yang digantung kita, yaitu salah kita, itu modal kita. Beli seketemu, beli 100.000. Wong Cina itu tak gitu sama dengan Madura. Kok Madura itu akal pasti dodol buka warung disik karena warung modalnya cilik, kantek iso dipangan dewe. Ibu dodol sate, bapak nimbang rosok. Itu ilmunya Madura. Oleh wis duwe bisnis dhewe, duwe lapak, terus duwe ayam, potong ayam, wah itu expert tuh sak mene wis nang gorang rene. 4 kilo wis. Ya bisa ngomong ngono boleh kok bapak ki wong Madura. Jadi ke anak didik kita harus kasih tahu. Memang nggak usah modal, ya uangmu berapa ya itu. Karena di rentang bisnis startup berapapun itu ada peluang. Bisnis mulai 100.000, 200.000 sampai 200 miliar ku ono. Lagi kan orang mabuk aja, duit 5 juta, saya mau bisnis kripto Pak. Kripto mantap. Orang yang mau main kripto, makanya sampai niku ndonga nang anak didik sampean, ojo sampai kena apa? Pinjol. Terus apa? Judi on. Kedua apa?
Ya itu mang sing jarene apa? Saham-saham itu. Semoga dijauhkan. Orang yang punya uang nyimpen 100, 200 sampai 1 M sampai beberapa M, paling mentok nasabah prioritas. Tapi orang-orang yang memang punya duit di atas 10 M, 5, nggak mungkin berani dia taruh di bank. Makanya dia berikan saham, buku saham kok dividendnya paling ya gak akeh, tapi timbang duit itu kan ditekekno bank. Lebih aman ditaruh di saham. Lah arek gak lor gak kidul burung adus ngomong saham iki lah ya. Mabuk ada. Sampai harus melindungi anak didik sampai dari itu. Apa yang pertama pinjol, judi online, terus sama saham palsu. Sehingga sekarang itu nggak ada yang namanya perusahaan itu berdiri sendiri, semuanya kolaborasi. Jadi yang namanya pabrik mobil itu terdiri dari apa? Metal, plastik, karet. Ya sudah, bergabunglah perusahaan metal, plastik, karet. Metal kita pakailah ini biar glowing, kan nggak ada di jajan orang ini. Nah kita Slavinang ini sampai wis bingung nggak satu sakit pak kok naik kupat ya, naik kan nggak ada orang jualan sekarang. Jadi nggak ada. Dan kalau mau promo, kalau zaman dulu kepingin promo zaman bapakku, zaman awal-awal saya bisnis itu kudu menguasai media. Medianya cuma satu, media TV lokal, radio, ambil Jawa Pos, iklan koran, dan itu mahal. Efektif, ya efektif tahun. Dan saya juga nggak pernah marketing ke orang terus pakai ilmu marketing. Aku datang door to door supaya misalnya kain jasa pelatihan pupuk tuh, nggak pernah saya. Bahkan saya sering nolak karena saya sekarang membagi waktu dengan BMCC atau di teman-teman di komite malah. Nggak pernah sampai semelas itu meskipun cinta gua paling mek ngetok-ngetok botol terus sampai keplok tangan kayak simple gitu. Jadi cerita tentang gajah dan monyet ini mentalitas. Dulu setiap aku cerita kesuksesanku nang gini tukang jahitku mek mesti ngomongin ya mesti ya mas sampai anaknya gajah lahir langsung lembut. Jadi orang itu vibe-nya harus positif, tidak usah kagetan, tapi ya ojo ngenteng jangan merendahkan orang sekecil apapun, jangan. Karena apa yang kita lakukan itu entah sekarang, entah besok, entah lusa akan kembali pada kita. Jadi mentalitasnya nggak bagus ini, cerita tentang gajah dan monyet ini cerita tentang penjahit. Kenapa cerita apa? Tak lo angsal gitu. Yo mas, sama nih pasti akan sukses. Sampai sana naik aja mas, saya selalu. Aku kan naik berdes, sampai cinta nih, banyak berdes. Nah, termasuk juga ini, jangan opo itu agrikens, opo sama harus kepincut, seolah-olah dia adalah orang paling kaya di Indo. Sampai cek aja, sampai cek ini sugi tengah. Pembayar apa? Pembayar pajak tertinggi. Nek ono kaon no Mas iku kabeh. Sing ono ya sikit-sikit gundul-gundul kan itu. Dolar itu kan lebih cuma kayak orang acting. Itu adalah akhlak, sikap itu adalah mentalitas. Is the way to. Wis tak jamin iki kowe. Naluri memang perempuan begitu. Terus kreativitas itu mentalitas. Mentalnya kalau bisa buat sendiri, nggak usah beli jadi itu aja. Mentalitasnya harus seperti itu. Lek iso didandani, nggak usah langsung tuku spare part. Jadi benar-benar tahu prosesnya. Nah, sikapnya itu tidak ada hal kecil dan remeh. Kitalah yang sering
mengecilkan, kurang bersyukur. Terus kemudian padahal dunia itu mirroring. Jadi apa yang kita remehkan, kita kecilkan akan berbalik mengecilkan sama meremehkan kita. Itu hukum alam itu. Itu ide. Karena mereka yang selama ini memiliki perusahaan mapan dan besar sekalipun belum tentu berani membuat usaha tanpa modal. Ini nanti saya demokan ke sampean, tak contohi. Sampah yang kita temukan itu pun bisa jadi modal startup usaha. Ini hari ini kamu kelas berapa itu? Di gambar itu kamu kelas berapa? TK ya? TK sudah jadi bagi sampah ya. Jadi yang sampai BKR itu ya, waduh. Oh itu lek macak pas mau jadi model ya, kamu mau enyek kayak kan tahu. Padahal tinggi ya, untuk resep-resep itu. Jadi kenapa kita itu lek utang mesti gak coba lek wis sampai wis masih SKN BPP itulah pasti aku apa? Karena buat konsumsi bukan buat investasi, beda. Kenapa kok jadi konsumsi? Karena mentalnya bukan mental kreatif, bukan mental meng-create atau membuat, tapi mental apa? Mental blonjo, tuku. Itu aja kuncinya. Apa yang membedakan sampean? Tapi mental ini harus dimiliki siapapun. Di Jepang itu apapun pekerjaannya, kewirausahaan itu selalu mentalitasnya. Supaya apa? Orang Jepang itu kan kalau ini harga dirinya gampang tersentuh, mereka bunuh diri kan. Salah satu supaya mereka tidak mudah bunuh diri dan gampang menyerah, diajar entrepreneur. Mentalnya tetap mental entrepreneur. Aku di kondisi apapun dia tetap urip loh. Kayak mamane aku pas apes itu kate utang sampean yo isin aku. Dijalani apa ya kasih sendiri dengan cara aku sendiri untuk survive. Pertajam kreativitas dan uang akan mengimbangi tingkat kreativitas. Yo apa ya Pak yo nek boleh tambahan. Yo ngepet Bu. Tulak itu kreatifmu keliru dalan. Kreatif sing halal gitu. Yo gak apa-apa sampe dijogo lilin. Kok iso. Tapi akeh saiki bapake kok nggo sepeda motor, ibu itu guru. Di mana bapake dikongkon kerja Shopee. Ya anakku yang SMA diam-diam kan kata kayak dulu ya sewa akun jadi Shopee Food tak jalan karena begitu dia lulus SMA si tak kei rusak mental. Ya kalau mau makan ya makan yang ada di rumah, tapi kalau mau lebih kamu mau pakai baju gini-gini cari sendiri. Karena di atas 18 tahun itu bukan tanggung jawab kita lagi. Dan itu sampai loh anak-anak sampai. Karena titik sampai. Kecuali perempuan ya. Dan perempuan bisa kuat-kuat sampai di sebab pokok engkau ono sing gelem bungkus nulis. Coba sing atur lewat. Lek wedok sampean kudu nek kepikiran. Ya. Lek lanang wis ojo wis gak ngurus yo. Iya betul. Kamu tahu hal Mas Abin Sabiku tahu? Tahu. Lah anak wedok sak jeplake jauh piro jauh 5 juta ya tak kei. Wedok soalnya tapi ndang Bang Payu. Wahyu bungkusen. Ojo nang gini-gini manis. Gitu. Itu yang harus kita buat, kita harus ciptakan. Kalau enggak, selamanya kita enggak akan pernah berubah. Mental wirausaha. Sukses, menghadapi sukses, wis tala, masih gak sekolah, lek menghadapi kesuksesan pasti sukses, kabeh ono.
Gak usah sekolah dhuwur-dhuwur, lek wis duwike akeh. Atta Halilintar gak pernah sekolah. Tapi ketika dia mendapatkan kesuksesan, dia wis gampang. Yang susah adalah menghadapi apa? Kegagalan, kesulitan. Ada nggak yang jamin sampai seumur hidup gak sulit, gak susah? Ada? Angkat tangan di sini menjamin. Ada yang jamin? Ada yang jamin? Tapi untuk sampai dapat rezeki, yang jamin siapa? Allah kan yang jamin kan? Nah, untuk rezeki, dulu untuk rezeki misalnya sing jamin. Tapi kesulitan ono sing jamin. Allah bisa jamin seumur hidup kamu nggak kesulitan. Allah pun nggak jamin. Tapi kenapa nggak ada pelajaran menghadapi kegagalan dan kesulitan? Sing ono habis sekolahan, semua dunia pendidikan mengajarkan bagaimana menghadapi kesuksesan, biar sukses, biar hebat, biar kamu jagoan. Kalau mereka sekedar nilainya baik, wis aku jawab jujur. Apa dulu pada saat sekolah sampai yang terbaik? Kok sampai nggak terbaik? Kok ngomong anak didik terbaik? Kita kalau mau jujur, teman-teman kita yang dulu juara kelas kemana sekarang? Yo, aku bertetap untuk panjang pusing juara yo. Yo, tapi kan gak usah dibahas ya. Yang jelas sampai pun jadi guru, sampai ada kepala sekolah pun. Dulu pada zaman saat sekolah kita terbaik. Ternakal sih yo, di ladang-ladang. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya kalau juara kelas, pinter di pelajaran, terus pinter menghadapi kehidupan. Nggak ada, itu dua hal yang berbeda. Makanya mental wirausaha itu saya ambil di teorinya tentara. Pertama adalah skill, kedua dengan skill tersebut adalah survival untuk bertahan hidup. Kemudian kesuksesannya tentara itu tahu apa? Sukses apa teritori? Teritori. Karena sukses saya sama jenengan gak mau Pak Arya. Jadi Pak Arya kok aku surat dulu Mas. Kalau sekarang tak boleh, ASN. Pokok siun tambah kudu sukses. Enggak, iya. Tapi buat orang lain kan enggak. Pokok aku duwe kausan, pokok duwe matic motif and matic. Itu buat sampai. Tapi buat yang lain yang namanya sukses itu kan abstrak apa baku. Karena selama ini saya mengajari sesuatu kan abstrak apa enggak nang murid sampai. Sukses itu abstrak apa jelas? Ada standarnya. Sukses ada standarnya. Yakin? Standarnya sama. Sak meternya saya sama sampean sama kan? 1 mili sama kan kita semua kan? 1 kilo kita sama kan? Sama kan? Sukses kita sama kan standarnya? Kok bisa ilmu pasti tapi kok tujuannya apa? Abstrak, gak ketemu. Makanya belajar sama mental ini. Tujuannya teori. Saya itu sampai handphone deke, ojo sandalan, betul kok gini, kok sing nyampe aku bisa tak hitung sak ulang pun aku iso makan gratis, sak turu gratis ya aku iso. No kota itu. Sampai berani kawan karena belum punya teori dan belum menguasai teori. Belajarlah sama hewan. Kucing lanang itu. Wah, jok-jok diwiwi. Tapi nggak nyalahkan karena dia mau menunjukkan teritorinya. Dia menunjukkan gara kekuasaanku. Kucing liane sing ngambu. Boyone bedo nek gak wani. Tapi kurang ajar kan koyonan jok-jok malah. Ya tapi itu tanda itu kita harus seperti itu. Kita harus tandai bahwa kita teritori kita. Kayak aku ngomong, ayo Pak, Bu, kita ke MCC, kita buat sebuah gerakan kreatif buat anak-anak kita. Emang sampai pikir aku dibayar? Orang.
tapi itu bentuk apa? Teritori, supaya aku bisa bisa kolaborasi, supaya kita ke depan ya enak nanti mau ngomong apa. Karena malam 2025 ini mau naik kelas, bisa cerita ke anak-anak sampai. Jadi dia bisa bertahan dari ledakan nuklir dan di luar angkasa. Jadi ledakan nuklir pun tidak bisa membunuh dia. Termasuk di luar angkasa yang nggak ada oksigen tidak bisa membunuh dia. Panasnya gurun tidak bisa membunuh dia. Dinginnya kutub utara juga tidak bisa membunuh dia. Bahkan di tempat yang paling beku di dunia pun dia tidak bisa terbunuh. Namanya apa? Ayo kami singgung. Tahukah umur berapa kamu tahu ini? Kalau pasti ikut story ini. Itu namanya beruang air. Beruang air. Makanya aku nyebut dia itu lambang dari resiliensi. Resilient itu adalah rasa cepat pulih dari tidak hanya dari luka, bahkan dari kehancuran total sekalipun dia bisa kembali ke bentuk semula, ke keadaan semula. Jadi itu lambang dari resiliensi. Nah, manusia tahan bantilan saiki sekolah mesin dibanting ke lab mending sampai ke anak-anak itu amit saya boleh langkon nonton keras itu aku benci karena di dunia kerja kebetulan saya itu manajemen sumber daya manusia. Konco-koncoku itu mesti HRD dan koncoku HRD saya yakin nangis. Kan kerjorong dino, mas ditakoni dok, kamu salah loh mbak, mas. Besok langsung hilang. Apa itu goblok? Enggak. Justru dia lulusan terbaik di sekolahnya. Apa sekolahnya sekolah tablet? Enggak. Sekolah favorit. Karena dia merasa sekolah favorit dan dia pandai, dia langsung besoknya tidak bisa dihubungi. Rupanya WA diarsip, tidak diblok tapi diarsip. Dan dia membuat status lagi healing, terluka, terus gaya puisi-puisi itu jambaan kok gak bisa, memang dia lahir memang ada gadget. Dan gadget kan perlakuannya memang lembut sehingga dia sama. Kan saya ngomong mirroring oleh responsifnya pintar sampai takoni apa bisa jawab apapun dikomentari, apapun dikritisi, tapi digetak wisan mencolok digetak wisan hancur. Nah, itu sampai mending amin saya dari depan. Saya punya guru itu yang biar aku dikoplak lo saya aku paling sayang gitu. Aku ingin ben tahu ya memang salah saya ya. Sak kelas tak bolos hilang barang. Wong nek nawani seplayan. Tapi justru saya sampai saat ini tetap sayang sama beliau. Mesti tak parani. Mesti tak puwelu kita kuwe begini. Lek kapan kita reuni. Memang kita pada akhirnya kan tidak hanya untuk mendidik supaya mereka dari tidak tahu jadi tahu, tapi mulai gak sopan santun jadi rongga unggu, itu aja. Itu tugas kita semua. Buka tudung meono gestok ya, waduh bisa. Saya nggak pernah teriak-teriak aku jalur mangan, nggak pernah. Kecuali saya emang sakit, baru saya nyuruh ini. Buatin, itu pun saya nggak nyuruh mbok enggak. Ya ada, kan nyuruh kamu ya ada. Buatin aku nasi goreng, ini, aku mau mandi dulu. Itu berarti aku musim sakit. Dan beres, makan beres, sampai enak makan. Dan itu anak kelas 4 SD. Sekarang saya ada bimbingan kuliah, bimbingan skripsi, disertasi. Bisa masak? Bisa Pak Ming loh. Kita bahaya loh ini. Masak air tidak bisa. Masak panci kan seperempat panci. Lo naik apa ini wedo ini. Dan itu kenyataan.
Meskipun yang di pesantren sekalipun. Pesantren itu sekarang nyucinya pakai laundry, masaknya pakai kantin, makan di kantin semuanya. Ya bahaya. Yang keren di pesantren dulu masak sendiri kok. Kurang lombok, yang nang tonggo pondok, bukan lombok. Wih, lo sakit plene-plene otaknya cerdas. Itu loh maksudku yang membedakan orang itu bisa survive. Kadang kan banyak masak, padahal gak masak, nang tonggo. Lu gak ada tempe yang nomor, lu kayak lawak, wis mangan kene gak usah nonton asli gak masak. Ya, tapi kan itu kecerdasan. Itu survive. Jadi kalau sampai ngomong aku kreatif, aku sekolah seni, aku sekolah, gak ada sama sekali. Saya lulusan manajemen SDM. Mestinya saya itu cuma jadi HRD. Tapi pertama kali saya buat itu, produk itu pertama kali. Tak takon iki sik cilik iku apa telepon jadi padahal niat sungai replikai HP Davidson. Jadi dia telepon iki sik pas umur 3 tahun. Sudah melakukan itu sampai. Wani ngajari. Anak sampai ngajari bolu. Berani. Padahal mulung itu beda sama ngemis. Ngemis meminta, mulung itu bekerja, mengkolek sampah untuk kemudian dijadikan uang. Kamu mulung pertama umur berapa? Tak ajarin mulung umur berapa? Belum sekolah? Belum sekolah? Gede dia banget kok tadi model kan? Saat itu saya ngomongnya gini, cek gak izin mulung. Mestinya yang malu siapa? Yang buang sampah sembarangan. Bukan yang mulung. Yang mulung terhormat kon. Padahal aslinya cek aku males kanjo. Yokut ini. Semua itu tergantung motivasi kita. Guru itu mana loh Pak? Kamu biar jadi orang besar nak. Mulailah dari yang kecil, dari pandang hina sama orang. Aku punya semangat kau tentang aku. Padahal aslinya aku mau harus jebak nak beli sepeda motor aku. Malu kamu mau mulung? Enggak. Mesti yang malu siapa? Yang suka buang sampah sembarangan. Loh enak. Ini sampai di gedenya. Mas masih kan sekolah. Bukan sekolah di kelas kampret, karena saya sekolah di Kauman. Itu Pak Min. Lanjut tapi tak mau mulung. Ya pokoknya mereka totolan. Nah, kelas 3 sama kelas 5 sudah bisa buat produk ini. Sampai tak jamin gak iso ya. Jadi ini sebenarnya toolkitnya. Jadi sampai kan bawa botol ini. Botolnya langsung tak cukup, tak dadekno sesuatu. Laku nggak ini kira-kira? Oh ini, laku nggak ini kira-kira? Laku, ayo kita lelang. Bahkan tertinggi pernah laku yang tadi gambar di depan. Di sebuah perguruan tinggi laku 2 juta di sebuah seminar, 1 buah botol. Nanti tak demokan ke sampean. Berarti belajar untuk kelas lian ya. Tapi yang pasti ini anak-anak ini sudah kelas 3 sama kelas 5 sudah tak suruh produksi. Itu dulu saya masih kerja di hotel, dulu saya jual itu sebagai oleh-olehnya hotel 30 ribuan. Ini anak ini masih umur 3 tahun saat itu, masih kelas 10, kelas 5. Itu ngomong di sebuah kampus, judulnya lucu itu tak potong kan ini. Jadi bagaimana menyiapkan calon wisudawan untuk berani menghadapi dunia kerja. Loh, sekarang wisuda sih, nggak wani gila ya. Berarti ada yang salah dengan sistem pendidikan kita gitu. Dan itu kenyataan yang membuat kita sedih. Itu tadi kenapa kok jadi museum daur ulang pertama di dunia itu kalau ojo ngomong sama seniman ya, kudu kamu kudu seniman ya, cek iso boleh baik. Biar kita bisa ngasih contoh.
Contohnya nggak pakai modal apa Pak lu? Mulai matamu gitu. Itu loh istilahnya gitu. Nanti sampai tak aja. Satu saat, sampai bisa ngomong panjang kali lebar juga. Itu kalau sosok Kompas, malah tak berbanyolan. Kebetulan narasumber sebelum saya itu anggota dewan. Ayo, masih sampai anggota dewan apa pernah berkolom sosok Kompas? Gak pernah Mas Bro, kan yang penting aku. Secara publik kan itu diakui. Nah, jadi kalau sampai ke rumah saya kayak gitu itu ada robot kode, semua dari sampah, dan semua produk bermodal sampah plastik yang dapat dengan mudah diperoleh secara gratis di tempat sampah. Ada pertanyaan? Jadi sampai dari takut, gimana Pak mau mulai bisnis gak ada uang karena duit di sampah? Makanya jenengan biar nanti koyok sakti tahu ini. Atau mungkin tak dimukan, sampai mendekat sampai dia. Boleh ya? Paling 10 menit sampai oleh syuting boleh. Tuh, kepala sekolah pusing kalau habis. Jadi ini basicnya sebelum kita buat aneka bentuk itu, ini basic paling dasar ini dari ini dulu. Ya, jadi ini yang disebut startup dari upcycle product. Jadi nggak benar-benar nggak modal, tanpa modal ya, sehingga itu mengikis pemikiran bahwa segala sesuatu itu harus berbisnis itu harus pakai modal. Mungkin dari, tapi jangan khawatir, kayak gini pun belum percaya. Lawang Musa itu belah laut, ya sih gak percaya. Jadi sebenarnya masalah kita itu di mentalitas. Kalau memang mentalnya angel, yo angel. Yang penting tapi dengan bisa kasih solusi. Ini loh modal sampah dan bisa jadi startup wirausaha. Kamu bisa jual ini, bisa jadi kerajinan, jadi kerja, dan itu termasuk produk ekonomi kreatif. Ada kan istilahnya gini, saya mengawali dengan menanam cabai, 3 bulan kemudian saya mendapatkan uang 200 dengan menjual sama tanah-tanahnya. Ya gitu. Ada pertanyaan mungkin Pak? Thank you.